Banyak orang masuk ke room live ngaji itu bukan sengaja nyari, tapi nggak sengaja masuk gitu, ya. Jadi izin pagi ini kita tetap belajar, tapi tidak bisa lama seperti biasanya karena ada kajian rutin yang harus kami hadiri ya. Oke, baik. Insya Allah teman-teman kita akan melanjutkan bahasan kita masih dari Quran Surah Al-Ahzab ayat ke-425. Kemarin kita masih ayat ke-51 ya. Ayat 51-nya panjang, jadi kita belum beres-beres bahasannya karena yang kita bahas itu dimulai dari kesalahan, potensi-potensi kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf-huruf hijaiyah. Jadi yang kita coba indahkan bukan hanya hukum tajwid, tapi bagaimana kita melafalkan satuan terkecil dari hukum tajwid. Satuan terkecil dari baca Qur'annya itu apa? Huruf. Ya. Ismam nanti ya, bahasan ismam, imalah, ya, dan yang lainnya ayat-ayat gorib itu nanti ya, tidak di sini. Di sini bahasan-bahasan yang basic saja. Oke? Ismam, imalah, ya seperti itu ya. Oke. Oke. Baik teman-teman sekalian ya. Sebelum kita mulai, mari kita membaca isti'adzah terlebih dahulu. Ya, baru kita bahas ya. Kesalahan-kesalahan yang sering kali terjadi. Oke? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke. Kita mulai ya. Sekarang kita mulai dari penggalan ini teman-teman, saya izin zoom dulu sedikit. Nah, oke ya. Kita mulai. Yang saya tunjuk itu yang kita baca ya. Kita baca penggal-penggal tidak langsung satu ayat. Oke. Dzalika adna an taqarra a'yunuhunna. Nah, ya. Oke, kita mulai. Ya, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Suaranya jadi kecil katanya operator. Oke, lanjut ya. Oke. Gimana suaranya, sudah jelas atau belum? Masih kecil? Aman ya? Aman ya? Jelas tuh ya, jelas ya. Oke, baik, aman, aman, aman. Oke, kita mulai dari huruf yang akan pertama kita bahas ya. Yang kecil sekali suaranya, coba gedein aja volume HP-nya ya. Gedein aja volume HP-nya. Bunda, abang, kakak sekalian. Aduh, hilang lagi bahasannya. Mana lagi ya? Ya, hilang deh. Sebentar. Ya, di mana ya? Tajwid. Oh. Ini. Sebentar. Oke. Oke. Mari kita mulai ya. Yang suaranya masih kecil, gedein aja volume dari HP-nya ya. Oke, perhatikan. Kita mulai. Ya. Di sini kita mendapati ada huruf apa? Ini namanya adalah huruf dzal. Ya. Nah, hal yang kita harus perhatikan ketika melafalkan huruf dzal itu apa? Di sini huruf dzalnya dalam keadaan berharokat. Ya. Nah, saya izin kenali dulu kepada teman-teman. Ini nama aslinya ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf dzal. Ya. Hal apa yang harus kita perhatikan ketika kita melafalkan huruf dzal? Oke, saya izin bahas. Langsung teman-teman yang sudah punya buku saya, dibuka halaman dzal berharokat. Dibuka huruf halaman dzal berharokat. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf dzal berharokat, poin 1 adalah apa? Tertukar dengan huruf dal, tertukar dengan huruf zai, dan tertukar dengan huruf jim. Oke, kita sampaikan dulu urgensinya ya.
Kalau dalam membaca huruf, hijaiyah ketika baca Quran hurufnya tertukar, walaupun bunyinya mirip, namanya mirip itu tidak sama. Jadi kalau mirip jangan disamain, karena mirip itu berbeda, ya. Tertukar ini dalam membaca Quran huruf-hurufnya ketukar-tukar, termasuk kesalahan yang besar. Kenapa? Karena tertukar antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya, itu bisa merubah struktur kata. Kalau struktur kata berubah, maka makna ayat akan ikut berubah. Itu yang menjadi kesalahan besar. Atau dalam istilah tajwidnya disebut dengan lahnul jali atau lahan jali. Kesalahan yang nampak, kesalahan yang besar yang bisa merubah makna yang terkandung dalam ayat yang kita baca. Ya, maka jangan sampai ketukar. Nah, zal ini seringkali tertukar dengan 3 huruf ini. Ya, contoh ya. Misalnya saya contohkan di yang ini aja deh ya. Nah, ini nggak boleh kita baca innallazina ataupun kita baca innalladina ataupun kita baca innallajina. Nah, itu semua adalah kesalahan besar yang sering kita lafalkan ketika melafalkan huruf zal. Caranya gimana biar huruf zal ini tidak tertukar menjadi huruf yang lain yang tadi sudah kita jelaskan? Caranya memang harus kita betul-betul kenali di mana huruf itu dilafalkan. Jadi, setiap huruf hijaiyah itu punya makhraj. Makhraj itu artinya tempat keluar, sumber di mana huruf tersebut terhasilkan, ya. Nah, huruf zal ini keluar dari ujung lidah, oke, menyentuh ke ujung gigi seri atas. Ya, ujung lidah menyentuh ke ujung gigi seri atas. Nah, si ujung lidahnya ini disentuhkan ke ujung gigi seri atas secara tipis-tipis saja. Tidak perlu ditekan kuat-kuat, apalagi sampai digigit. Karena nanti akan ada sifat yang hilang. Contohnya, kita lihatkan gambar. Ini adalah visualisasi makhraj huruf zal. Lihat titik berwarna hitam di sini. Ini adalah titik temu yang disebut dengan makhraj dari huruf zal. Ujung lidah kita sentuhkan ke ujung gigi seri atas kita. Tidak digigit, tidak ditekan kuat-kuat. Oke, jadi nanti nampak pelafalannya seperti ini. Za, za, za. Jadi ujung lidah kita sentuhkan ke ujung gigi seri atas kita, dialirkan suaranya. Za, tuh ketika ujung lidahnya nempel ke ujung gigi seri atas, suaranya mengalir. Za, za, zi, zu. Faham? Ya, nah itu cara melafalkan huruf zal. Insya Allah kalau huruf zalnya dilafalkan sesuai dengan makhraj, ya kesalahan tertukar huruf menjadi 3 huruf tadi itu bisa lebih dihindari, ya gitu. Maaf Ustadz kalau yang giginya agak maku gimana? Agak maku gimana maksudnya? Agak maku tuh gimana? Ya, jadi sehingga ketika dipraktekkan itu bunyinya seperti ini. Innalladzina bunyinya seperti itu. Ya. Nah, jadi nggak akan berubah tiba-tiba jadi innallazina, innallajina, innalladina, nggak akan ketukar. Ya. Oke. Nah, pertanyaannya, kalau giginya misalnya mohon maaf agak maju bagaimana? Lafalkan sesuai kemampuan. Kalau masih bisa diperjuangkan, lafalkan. Kalau agak susah karena ada hal-hal yang spesial, lafalkan sesuai kemampuan. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Ya. Kalau giginya sudah ompong, nggak ada giginya gimana? Lafalkan sesuai kemampuan. Ya. Nah, jadi seperti itu huruf dal. Ya. Jangan sampai tertukar dengan 3 huruf ini. Kalau makhrajnya sesuai, insya Allah 3 kesalahan ini akan terhindari.
Tapi ternyata ketika kita belajar huruf hijaiyah, gak cukup hanya mengenal makhraj. Karena kenapa? Karena huruf dzal masih punya potensi kesalahannya tertukar dengan ini. Walaupun makhrajnya sesuai. Kenapa masih bisa tertukar dengan huruf ini? Nih, masih bisa dibaca seperti ini bunda, abang, kakak, ayahanda. Ala salika. Ini juga masih banyak orang yang melafalkan zal itu ketukar dengan huruf zal. Padahal makhraj huruf zalnya sudah tepat. Kenapa bisa? Karena huruf zal ini ya makhrajnya sama ya dengan huruf ta tuh. Nah, lihat ya, kita baca sekarang huruf ta. Makhraj dari huruf ta keluar dari ujung lidah menyentuh ke ujung gigi sari atas. Secara tipis-tipis, tidak ditekan kuat-kuat, sama persis ya. Tak begini, zal juga begini. Ya. Nah, terus kalau misalnya sama makhraj begini, bagaimana cara kita membedakan? Nah, zal dan ta itu nanti akan berbeda. Jadi kalau ada huruf hijaiyah yang makhrajnya sama, pasti nanti yang membedakan adalah dari segi sifat atau dari segi karakternya. Nih, ini kita lihat ya, sifat-sifat huruf zal ada 5. Ini sifat-sifatnya. Sifat-sifat huruf ta juga ada 5. Ini sifat-sifatnya. Menariknya, sifat huruf zal dan ta itu semuanya sama dari poin 2 sampai dengan 5. Yang membedakan nanti dari poin satunya. Kalau zal, jangan sampai keluar udara, dia harus tertahan nafas udara anginnya. Sedangkan huruf ta, dia mengalir nafasnya, berarti dia tidak tertahan. Ya, jadi zal dan ta itu sama persis, sama sifat, sama makhraj. Yang membedakan dari segi nafas. Kalau zal nggak keluar nafas, kalau ta ada angin berhembus. Nah, jadi pada prakteknya ya, dibacanya kalau keluar nafas jadinya bacaan yang salah. Ala sa ala salika. Jangan biarkan nazalnya jadi sa karena udaranya bocor. Sekarang kita coba baca yang benarnya. Cukup yang mengalir dari huruf zal hanya suara saja. Ala zalika. Ala zalika. Nah, gitu ya. Jangan sampai ala salika. Nah, jadi beda nafas doang itu huruf yang keluar bisa beda. Paham sampai sini? Pelan-pelan ya, gitu. Oke. Nah, itu kesalahan dari huruf dzal berharokat di poin ke-1. Sekarang kita izin sampaikan kesalahan kedua dari huruf dzal berharokat. Masih ada di halaman 94 di buku saya. Ya. Apa kesalahannya? Kurang sempurna aliran suara dari huruf dzal. Maksudnya gimana? Gini. Ya. Walaupun huruf dzal itu sudah dilafalkan sesuai dengan makhrajnya, ya, dia juga masih bisa salah pelafalannya. Contoh, di sini ini bacaan yang salah. Perhatikan bunyi zalnya ya. Datalahabin. Datalahabin. Padahal makhrajnya sudah sesuai. Tapi bunyinya beda antara data dengan zata. Apa yang membedakan? Yang membedakan huruf dzal yang salah tadi itu nafasnya mampet. Nafasnya dia nggak mengalir, maaf, suaranya mampet. Suaranya nggak ngalir. Sedangkan tadi sudah kita ketahui, salah satu sifat dari huruf dzal dari segi suara, nama sifat poin 2 namanya rokhowah. Rokhowah artinya mengalir suara. Jadi nggak boleh mampet. Nah, kenapa dzal itu dibaca seringkali bunyinya mampet? Datalahabin, dalika. Karena ujung lidahnya itu nempelnya terlalu ditekan kuat-kuat, atau bisa jadi ketika disentuhkan ujung lidah ke ujung gigi sari atasnya itu sampai digigit. Makanya kenapa di buku saya izin kasih tambahan not di sini. Ujung lidah dari huruf dzal ketika menyentuh ke ujung gigi sari atas cukup secara tipis-tipis saja, tidak perlu ditekan kuat-kuat. Ya. Oke. Ya. Seperti ada bunyi L-nya, enggak juga bunyi L dari mana. Oke.
Bunyi L mah begini Bunda, al. Kalau zal mah al. Beda ya. Gitu. Oke. Nah, jadi ketika dilafalkan ya, itu. Sekarang bagaimana caranya? Nah, cukup dialirkan suara, jangan digigit kuat-kuat, jangan mampet. Zatala, zatalahabin. Jangan terlalu digigit. Datalahabin, datalahabin. Nah, suaranya akan mampet teman-teman sekalian. Ya. Oke, jadi itulah dua kesalahan yang teman-teman harus perhatikan kalau pengen bacaannya diindahkan sesuai dengan kaidah, bacaannya ingin dijaga dari lahan, dijaga dari kesalahan. Ya, oke. Coba sekarang yang sudah mulai paham, boleh komen paham di kolom komentar. Ya, oke. Nah, kalau teman-teman melafalkan za jadi za, sudah kita jelaskan. Tuh, gak boleh jadi za, salah besar, jangan jangan sampai salah, ya. Tapi kalau belum bisa nggak apa-apa latihan, tapi kalau tidak mau belajar itu yang keterlaluan, ya. Gitu ya. Ah, kan Bang yang penting itu baca Quran, tahu artinya. Nah, orang-orang yang menerapkan baca Quran sesuai tajwid itu orang-orang yang tadabbur, orang-orang yang baca Quran pakai arti. Lihat deh Quran surah Al-Muzammil ayat keempat. Apa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Auzid 'alaihi wa ratilil Qur'ana tartila." Bacalah Quran dengan tartil. Tartil itu apa? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Nah, ya. Oke. Jadi, bacaan yang tepat pastikan ujung lidahnya keluar, maaf, ujung lidahnya menyentuh ke ujung gigi seri atas, suaranya mengalir tidak tertahan. Bukan seperti ini. Da, da, tapi za, za. Zata lahabin, zata lahabin, zata lahabin. Paham ya? Jelas ya? Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah mulai paham, kita akan coba kuis. Ya. Sekarang pertanyaannya mudah. Teman-teman tinggal jawab di kolom komentar. Apakah bacaan yang saya baca ini salah atau benar? Siap ya? Kalau salah, komen salah di kolom komentar. Kalau benar, boleh komen benar di kolom komentar. Kita mulai. Azabahu. Fokus pada huruf zalnya. Azabahu. Nah, kira-kira bacaan zal yang barusan itu salah atau benar? Nah, kita lihat di kolom komentar. Nah, kan dominan menjawab salah. Sip, bacaan yang barusan adalah bacaan yang salah. Karena lihat aja makhrajnya nih. Mana makhraj huruf zalnya? Azabahu. Salah. Ya, harusnya ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Azabahu. Nah, gitu ya, jangan sampai bilang benar bacaan yang tadi karena bacaan yang salah. Zal yang kita baca berubah jadi huruf zai. Gitu ya. Oke. Lanjut misalnya, nah kita langsung lanjut ke dalam ayat saja. Bentar ya. Oke. Nah, berarti di sini mana huruf zal yang lebih tepat? Saya akan berikan kuis pilihan ganda. Bacaan yang betul yang A, yang B, yang C, yang D. Siap ya? Konsentrasi. Yang A. Jalika. Yang B. Zalika. Yang C. Zalika. Yang D. Dalika. Kira-kira mana huruf zal yang lebih proporsional bunyinya? Yang lebih tepat adalah yang C. Ya, bacaannya begini yang benarnya. Ikuti dari rumah, sengaja saya zoom begini pelafalan saya. Semoga teman-teman bisa mengikuti, dengarkan detil bunyi dan dengarkan lihat visualnya.
Dzalika, dzalika, ya. Jadi yang A, B, dan D salah, yang betul adalah yang C. Ya, sesuai dengan dominan teman-teman sudah menjawab tadi. Luar biasa, ya. Oke, sekarang zalnya sudah kita pelajari teman-teman. Sekarang zalnya berapa harokat? Zalnya di atasnya ada fathah tegak. Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang ada fathah tegak, bukan fathah miring begini, maka dia vokal A-nya dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Nama hukum tajwidnya matobi'i. Jadi dibacanya 2 kali ayun. Zalika. Nah gitu, biar 2 harokatnya nggak kepanjangan dan nggak kecepatan. Sesuaikan dengan tempo bacaan teman-teman. Zalika, zalika. Kalau tempo bacaannya cepat banget, zalika. Jadi kadar 2 harokatnya menyesuaikan tingkatan bacaan. Jadi nanti bacaan Quran itu ada bacaan yang temponya lambat namanya tahqiq, tempo yang pertengahan namanya tadwir, tempo yang cepat namanya hadr. Nah gitu, nanti kadar harokat setiap kita ketika melafalkan hukum tajwid mad tobi'i dan segala macamnya itu menyesuaikan dengan tempo baca. Tempo kita cepat maka kadar 2 harokatnya menyesuaikan jadi cepat. Kalau kadar 2 harokatnya lambat sekali maka kadar tempo yang kita baca lambat maka 2 harokatnya menyesuaikan dengan tempo lambat. Nah, mau lambat, mau cepat, mau pertengahan, yang penting apa? Temponya apapun, tajwidnya dijaga. Jangan sampai teman-teman kayak sholat tarawih misalnya ada yang dia sholat tarawihnya 23 rakaat tapi tenang. 23 rakaat beres 10 menit. Bayangkan, itu mau baca Quran, mau sholat, atau mau balapan. Ya, tumaninahnya nggak dapet, tajwidnya bagaimana? Nah, ini tetap harus dijaga. Mau pakai tempo secepat apapun atau selambat apapun. Ya. Oke. Zalika, zalika. Nah, gitu. Jelas sampai sini? Paham sampai sini? Baik, kita lanjutkan kembali ya. Ini saya izin tutup ya. Sekarang kita masuk ke huruf lam. Lam dibaca harokatnya kasroh li. Li. Zalika. Banyak orang melafalkan huruf berharokat kasroh itu bunyi vokal i-nya jadi kayak vokal e. Zalika, jangan lika tapi lika. Gimana biar vokal i itu jelas teman-teman? Biar harokat kasroh atau vokal i itu jelas ya. Itu dijelaskan dengan merendahkan rahang bawah dan angkat bagian tengah lidah ke atas ketika teman-teman melafalkan momentum vokal i-nya. Ya, oke. Jadi contoh zali. Jangan zali. Nah, jangan lika, tapi lika. Ya. Oke. Ya, zalika. Nah, kaf berikutnya huruf kaf. Huruf kaf dilafalkan sebagaimana kita bilang karung, sebagaimana kita bilang kasur, sebagaimana kita bilang kikir, sebagaimana kita bilang kurang. Nah, itu huruf kaf. Senatural itu. Ya. Tinggal kafnya tinggal dilihat harokatnya harokat baris atas. Berarti dia dibaca pakai vokal a k gitu. Ya. Zalika, bukan zaliki, bukan zaliku. Ya. Nah, bisa kok pelan-pelan teman-teman yang baru belajar baca Quran, jangan takut ya, jangan takut untuk buka Quran. Ah, kan saya masih Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3, enggak apa-apa. Bisa kok dibacanya tapi belajarnya pelan-pelan seperti ini. Zalika. Nah, gitu ya. Oke, selanjutnya di sini kita mendapati huruf apa ini? Nah, huruf apa ini? Ada yang tahu? Nah, ini namanya adalah huruf hamzah ya. Tuh kan masih ada yang bilang alif. Ya, ini bukan alif teman-teman sekalian. Kalau teman-teman pengen nyari alif, nih, alif itu yang saya tandai pakai warna kuning. Ini baru alif. Nih, ini baru alif. Ya. Kenapa yang tadi bukan alif, yang tadi hamzah? Alif itu di atas dan di bawahnya tidak punya harokat, Bunda. Ayahanda sekalian, alif itu fungsinya bukan untuk dibaca pakai harokat. Alif itu fungsinya sebagai teman-teman mungkin sering dengar
sering dengar, alif itu sering disebut dengan huruf mad. Mad itu huruf yang fungsinya untuk memperpanjang huruf yang sebelum alif itu harokatnya fathah. Ini kan fala, la dengan juna, nanya kan panjang karena ada alif. Nah ini alif. Fala junaha. Kalau yang tadi ini ada harokatnya, jangan sebut alif. Ya. Nah, ini namanya hamzah. Bang, setahu saya hamzah itu bukannya bentuknya begini ya. Nah, hamzah yang bentuknya begini ini Al-Qur'an cetakan Madinah. Nah, yang cetakan Indonesia ini seperti ini, tapi sama, ini hamzah cara bacanya sama, ya. Jadi selama ini yang kita baca a i u, a'udzubillah, alhamdulillah, a-nya itu hamzah bukan alif. Paham ya? Oke. Dzalika ini hamzah, jangan bilang alif lagi. Oke? Dzalika gitu. Oke, lanjut teman-teman sekalian. Nah, di sini kita mendapati ada huruf apa ini? Ini namanya adalah huruf dal. Dalnya dalam keadaan di atasnya ada tanda petik sret. Nah, tanda petik seperti ini dalam istilah tajwid namanya tanda sukun atau tanda sakinah. Kalau di bahasa kita sering disebut dengan tanda mati, ya. Nah, dal ketika sukun itu apa yang harus kita perhatikan? Apa yang harus kita perhatikan? Oke, teman-teman, cara belajar di live kita itu dengan mengetahui hurufnya dan dalam keadaan apa hurufnya. Dalnya dalam keadaan bersukun. Maka teman-teman untuk mempelajari biar tidak salah, buka halaman 71 di halaman dal bersukun di buku saya. Ya. Nah, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf dal sukun, poin 1, dilafalkan dengan tidak memantulkan suara. Nah, dilafalkan dengan tidak memantulkan suara. Maksudnya gimana? Oke, begini teman-teman. Huruf dal itu punya sifat. Nah, salah satu sifat dari huruf dal akan muncul ketika dalnya dalam kondisi sukun kayak tadi, kondisi mati. Nama sifatnya ada di poin ke-6. Namanya kolkolah. Ya, kolkolah itu apa? Memantul atau pantulan. Sehingga harus dipantulkan. Makanya kesalahan dal sukun tadi apa? Tidak memantulkan suara. Kenapa? Karena harusnya memantul. Kenapa? Karena dia punya sifat. Contoh bacaan yang salah gimana? Contoh bacaan yang salah misalnya di sini. Quran surah At-Tin ayat kelima. Kita sudah siapkan juga contoh-contohnya, bukan hanya ngebahas kesalahan tapi redaksi kalimat, ayat dan segala macamnya sudah kita siapkan. Fokus pada dal sukun, kita warnain dal sukunnya. Jadi ini bacaan yang salah. Sekarang kita contohkan. Ya. Rodadnahu. Rodadnahu. Tidak boleh dibaca begitu karena dal ketika sukun punya kolkolah. Maka ini bacaan yang lebih tepat. Rodadnahu. Rodadnahu. Ya, saya tunjukkan lagi contoh ke kalimat berikutnya. Yang ini ya. Ini bacaan yang salah nih. Yadkhuluna. Yadkhuluna. Seharusnya yadkhuluna. Yadkhuluna. Jadi bunyi dal di sini kita pantulkan. Ade, ide, ude, ya, bukan dibaca ad, id, ud. Paham sampai sini? Tapi ade, ide, ude. Itu. Ya. Itu huruf dal. Jadi harus betul-betul dipantulkan, jangan sampai tidak dipantulkan sama sekali. Ya. Sekarang kita lanjut ke kesalahan kedua. Kesalahan 1 sampai sini sudah paham dulu nggak teman-teman? Dikenali pelan-pelan ya. Dan teman-teman tidak perlu tergesa-gesa harus cepat langsung paham, enggak. Pelan-pelan aja, yang penting teman-teman bisa menikmati pembelajarannya dengan santai, dengan tenang. Ya, oke. Sekarang kita bahas kesalahan kedua. Dal bersukun itu jangan sampai dia sudah dipantulkan nih, sudah dikolkolahkan. Ya, tapi jangan sampai pantulannya
di ujung pelafalan pantulannya itu tertahan. Lah, maksudnya ujung pelafalan pantulannya tertahan itu macam mana? Seperti apa contohnya? Contohnya begini, ya. Betul-betul melafalkan huruf dalnya tertahan, bunyi pantulannya di ujung pelafalan. Mudbirina, mudbirina, mudbirina. Jadi itu sudah dipantulkan, sudah bagus, tapi karakter pantulannya yang harus teman-teman cek. Ya, biarkan pantulannya dilepas saja. Mudbirina, mudbirina, mudbirina. Jangan sampai dibaca mudbirina. Beda nggak? Perbedaan bunyi pantulannya kerasa nggak sama teman-teman? Karena kenapa saya menyampaikan ini? Ketika saya membaca di hadapan guru kami, saya baca kayak tadi mudbirina, disalahin. Kenapa? Karena kalau dibacanya pantulannya seperti itu, khawatir seolah-olah menambahkan huruf hamzah sukun di situ. Ya. Oke. Nah, jadi jangan sampai mudbirina. Terima kasih Pak Iwan gift-nya. Tapi kita baca mudbirina. Dan ini seringkali terjadi pada Quran surah Al-Ikhlas. Ya. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Padahal pantulannya jangan direm-rem begitu, jangan di cut off begitu. Lempar saja. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Nah gitu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Gitu pantulannya. Ya. Mau dia qalqalah sugro, mau dia qalqalah akbar, mau dia qalqalah kubro, pantulannya tidak perlu ditahan di ujung pelafalan. Ya. Paham sampai sini? Ini yang saya praktekkan di hadapan guru-guru saya ketika dilafalkan begitu katanya. Ya. Oke. Nah, sekarang itu dia dua kesalahan. Jadi kita ulas lagi sedikit ketika melafalkan dal sukun. Jangan sampai tidak memantulkan suaranya sama sekali. Tapi poin kedua ketika dipantulkan, jangan sampai ujung pelafalan pantulannya tertahan. Ya. Nah, sekarang kita akan coba deh. Ya, di kalimat nah yang ini ya. Coba tolong komen ya di kolom komentar. Apakah bacaan saya salah atau benar? Kalau benar boleh komen benar, kalau salah boleh komen salah. Konsentrasi. Wa yumdidkum, wa yumdidkum. Kira-kira bacaan ini salah atau benar? Dal sukunnya ya. Wa yumdidkum. Bacaan ini salah atau benar? Bacaannya bacaan yang salah. Karena dal sukunnya tidak dikolkolahkan sama sekali. Wa yumdidkum. Wa yumdidkum. Harusnya dikolkolahkan. Wa yumdidkum. Wa yumdidkum. Paham sampai sini? Jangan sampai dihilangkan pantulannya. Ya, jawabannya betul. Ya, yang menjawab salah itu jawaban yang benar. Ya. Oke, sekarang coba kita ke ujian yang sesungguhnya. Kembali ke dalam ayat yang kita baca, tuh. Dal sukun itu di sini ditandai dengan warna ungu ya. Nah, ada tulisan pantul. Cuman kalau teman-teman cuma ngelihat dari fitur ini saja, bacaan teman-teman nanti akan bingung juga sebenarnya. Apalagi buat teman-teman yang baru belajar. Pantulnya itu pantulan yang gimana? Karena ada yang dia sudah memantul tapi bacaannya masih kurang maksimal.
Nah, makanya kita pelajari bukan melihat dari fitur warna, ini hanya pembantu saja, bukan jadi fitur utama yang kita, pelajari. Oke, lanjut ya. Jadi, mana bacaan dal sukun yang lebih tepat? Contoh yang A, yang B, atau yang C? Siap untuk kuis atau tidak, teman-teman? Siap untuk kuis atau tidak? Kalau siap boleh komen siap dulu di kolom komentar, ya. Biar kita, tahu nih teman-teman tadi nyimak sudah pada paham atau belum. Kalau sudah pada paham, jawaban dari teman-teman harusnya dominan tepat sekarang, kalau sudah paham, ya. Oke, kita mulai. Mana dal sukun yang tepat? Yang A, yang B, atau yang C? Yang A, adna. Yang B, adna. Yang C, adna. Kira-kira mana bunyi dal sukun qalqalahnya yang lebih tepat? Yang A, yang B, yang C? Kita lihat jawabannya di kolom komentar, dan yang menjawabnya dominan menjawab A, dan jawaban yang tepat adalah yang A, ya. Nih yang A lebih tepat bacaannya seperti ini. Dzalika adna, adna, gitu. Kenapa yang B salah? Dengerin aja pantulannya. Adna, adna. Ya, bunyi dal sukunnya ada pantulan di ujung pelafalannya kayak ketahan. Jangan, ya. Lalu yang C salah karena adna, 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 tidak ada pantulannya sama sekali. Jadi sekali lagi bacaan yang tepat adalah dzalika adna. Pantulannya proporsional ya. Jadi harus diperhatikan juga pantulnya pantul yang bagaimana. Begitu ya. Oke, lanjut lagi. Dzalika adna. Teman-teman masih bahas huruf dal sukun deh. Saya mau nambahin sedikit kesalahan yang ini juga masih sering terlafalkan. Tapi sekarang saya menjelaskan langsung dengan pertanyaan. Kira-kira mana bacaan dal sukun yang tepat? Ini saya belum bahas. Tapi saya langsung ke kuis. Siapa tahu teman-teman langsung ngeh apa bedanya. Mana bacaan yang tepat? Yang A, yang B, atau yang C? Konsentrasi teman-teman sekalian. Yang A, adna. Yang B, adna. Mana qalqalah yang tepat? Yang A atau yang B? Yang A, adna. Yang B, adna. Nah, tapi teman-teman sudah pada betul nih. Jawaban yang tepat adalah yang yang A, ya. Ada yang ngeh nggak? Kenapa bacaan yang B ini teman-teman anggap salah? Adna, adna. Padahal kan dalnya udah dipantulin tuh. Adna, adna. Kenapa salah? Bukan terputus, tapi bunyi pantulannya satu pelafalan dengan huruf nun. Aden, 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 adna. Bukan tertahan. Kalau tertahan mah adna, itu tertahan. Ya. Jadi bunyi dalnya salah pantulannya karena nyampur sama bunyi nun. Adna, adna, gitu. Nah, ini sering kali terjadi teman-teman. Kalau yang begini contohnya ketika yang, ada yang talaki di room kita, bacaannya tubela, dia baca tubela, tubela. Roda dena, roda dena. Jangan. Ya, jangan nyampur pantulannya dengan huruf berikutnya. Beresin satu-satu. Qalqalahnya dulu, baru qalqalahnya beres, lepas, masuk baca huruf berikutnya. Ya, jangan dicampur-campur, ya. Jadi sekali lagi bacaannya tidak boleh dibaca dzalika adna, tapi dzalika adna. Jadi D-nya dulu beres. Ya, gitu. Oke. Lanjut.
Paham nggak sampai sini? Dzalika adna. Nah, gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Ya, dal sukun sudah. Sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Ini huruf nun. Nun itu dibaca seperti kita bilang nasi, ya. Naik, nah itu huruf nun. Ya. Nilai, nah itu huruf nun. Oke. Nah, nun di sini di atasnya ada fathah tegak. Kita bahas dulu bahasan dasarnya. Kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada fathah tegak begini, maka vokal A-nya dibaca jadi 2 harokat. Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Ya, saya izin tulis ya. Di sini kita baca 2 harokat. Ya, nama hukum tajwidnya mad asli atau mad tabi'i. Oke. Nah, ya. Dzalika adna gitu. Tapi ternyata mad tabi'inya di sini itu bertemu dengan huruf apa? Dengan huruf hamzah. Nah, ini namanya huruf hamzah. Nah, pertemuan antara mad tabi'i dengan huruf hamzah itu akan ada konsekuensi hukum tajwid. Ya, sehingga menghasilkan apa? Sehingga menghasilkan si tanda alis. Nah, ini disebut dengan tanda mad. Karena ada pertemuan antara mad tabi'i dengan hamzah. Nah, nama hukum tajwidnya apa? Kita lihat dulu. Mad tabi'i dengan hamzah di sini berjumpanya dalam satu kata yang sama atau satu kata yang terpisah. Nah, di sini mad tabi'i berjumpa dengan hamzahnya terdapat dalam satu kata yang terpisah atau pada 2 kata yang berbeda. Contoh, mad tabi'inya terdapat di kalimat adna, hamzahnya terdapat di kalimat antaqarra. Jadi pertemuan antara adna dengan antaqarra itu mempertemukan irisan antara mad tabi'i dengan hamzah pada kalimat pada kata yang terpisah. Menghasilkan alis. Nama hukum tajwidnya apa? Nama hukum tajwidnya adalah mad. Tulis jangan? Tulis ya. Mad jaiz munfasil. Nah, ya. Mad jaiz munfasil. Oke. Nah, oke. Nah, dibacanya berapa harokat? Dibacanya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 5 harokat. Cuman tetap yang dipakai di Indonesia itu umumnya memakai namanya jalur thoriqah syatibiyah. Yang dipakai adalah 4 atau 5 harokat kalau di Indonesia. Ya, paham sampai sini? Jadi kita bacanya 4 atau 5 harokat. Ya. Dzalika adna. Nah, 5 harokat boleh atau 4 harokat juga boleh. Dzalika adna. Boleh, silakan sesuai dengan yang teman-teman mau saja. Ya. Namanya mad jaiz munfasil, rumusnya mad tabi'i berjumpa dengan hamzah pada kalimat yang terpisah dibacanya 2, 4 atau 5, cuman kita pakai 4 atau 5 harokat. Ya. Oke, nanti karena nanti juga ada teman-teman hukum tajwid yang pertemuannya sama antara mad tabi'i dengan hamzah tapi pada kata yang memang mereka tidak terpisah. Contohnya apa? Contohnya yang kemarin sudah kita bahas nih yang warna biru. Bang, kenapa nggak dibahas fitur warnanya saja? Karena yang membahas tajwid dari fitur warna di live yang lain sudah banyak. Ya. Oke, jadi saya bahas esensinya. Ya. Nah, di sini sama. Ada mad tabi'i. Ya, tuh. Ketemu sama hamzah. Tuh. Menghasilkan alis. Tuh, sama. Ya. Hukum tajwidnya di sini mad wajib mutasil, bukan mad jaiz munfasil. Kenapa? Karena mad tabi'inya walaupun sama-sama bertemu dengan hamzah, tapi mereka bukan pada kata yang terpisah. Kata tasya'u ini satu kalimat. Makanya namanya mad wajib mutasil.
Karena mad tabi'inya ketemu hamzah pada kata yang sama. Kalau tadi, ya yang ini mad jaiz munfasil, mad tabi'inya berjumpa dengan hamzah pada kata yang terpisah. Mad tabi'inya di adna, hamzahnya di al-taqarra. Nah, pertanyaannya, afwan ya. Pertanyaannya adalah kalau misalnya kita belum ngerti bahasa Arab, bagaimana cara kita membedakan mana yang satu kata, mana yang beda kata? Nah, caranya adalah lihat bentuk hamzah. Kalau dia yang kata yang terpisah, bentuk hamzahnya akan tegak. Ini berarti terpisah mad jaiz munfasil. Kalau misalnya bentuk hamzahnya seperti kepala ain, maka ini berarti tidak terpisah alias satu kata yang sama, namanya mad wajib muttasil. Paham? Ya. Nah, bisa juga dari alis, bentuk alisnya. Kalau mad jaiz munfasil yang terpisah, bentuk alisnya ramping. Kalau misalnya yang tersambung, bentuk alisnya tebel. Paham ya? Nah, sekarang itu dari segi kaidah. Sekarang kalau misalnya pengen belajar, tapi teman-teman betul-betul awam. Nah, nggak tahu teori-teori. Caranya lihat warna, misalnya gitu ya. Tapi saya nggak punya Al-Quran ini. Nah, bisa caranya gini. Caranya gimana? Pokoknya simpelnya gini. Setiap ada tanda alis, mau dia mad wajib mutasil kek, mau dia mad jaiz munfasil kek, ya, mau dia kata yang terpisah kek, mau dia dalam satu kata yang sama kek, bacanya cukup 4 atau 5 harokat aja. Nggak perlu tahu nama. Nah, gitu. Tapi lihat dulu, kalau misalnya setelah alisnya persis ya, itu ada tanda tasydid, ya, atau ada tanda sukun, ya, maka itu dibacanya jadi 6 harokat. Nama hukum tajwidnya apa? Mad lazim. Ya. Tapi kalau setelah alisnya persis ini tidak ada tanda sukun atau tasydid, maka ya udah pukul rata aja 4 atau 5 harokat. Paham atau tidak? Contoh untuk yang 6 harokat gimana? Di Quran surah Al-Fatihah. Ayat terakhir ada alis, ketemu langsung setelahnya ada tasydid. Makanya bacanya di sini 6 harokat. Namanya mad lazim. Kalau ketemunya tasydid, mad lazim mutsaqqal kilmi. Kalau ketemunya sukun, mad lazim mukhaffaf kilmi. Paham? Tapi simpelnya aja. Kalau ada alis ketemu tasydid, 6 harokat. Kalau alis ketemu sukun, persis setelahnya 6 harokat. Kalau tidak ketemu, 4 atau 5 harokat. Ya, gitu. Oke. Ya. Yuk. Buat dunia saja, kita rela berpusing-pusing ria. Kita rela untuk berlelah-lelah ria. Buat belajar, sudah jelas dapat pahala, tapi kadang-kadang kita menyerah. Nah, jangan ya. Pahala semua isinya. Ya, gitu. Oke. Bukankah tanda alis itu dalam istilahnya namanya fathah? Ini kalau fathah ini Bunda. Ini fathah, kalau alis namanya mad, bukan fathah. Ya. Oke. Sip. Nah, jadi simpelnya ada tanda alis tanpa tasydid atau sukun setelah alisnya persis, cukup dibaca 4 atau 5. Ya. Dzalika adna atau 5. Adna. Nah, silahkan tergantung teman-teman. Ya. Oke? Jelas ya? Nah, kadang-kadang kita lebih senang belajar hukum tajwid, tapi huruf-huruf kayak yang sudah aman ya. Lebih bergairah belajar hukum tajwid, padahal yang paling penting itu huruf. Ya, huruf juga penting maksud saya. Ya, harus bergairah juga belajar huruf teh, teman-teman. Oke. Seringkali kita berkutat di ikhfa, idgham, izhar, tapi huruf kita belum benar. Ya. Dzalika adna gitu. Oke. Lanjut lagi teman-teman sekalian.
sekarang kita lanjut ke huruf berikutnya. Di sini kita mendapati ada huruf nun namanya. Nunnya dalam keadaan di atasnya ada tanda petik namanya sukun. Dalam istilah namanya sukun atau sakinah. Nun dalam keadaan sukun, huruf hijaiyah apapun dalam keadaan sukun atau sering kita sebut dalam keadaan mati, dia dibaca cukup dengan bunyi konsonannya saja. Jadi dia nggak dibaca naninu, tapi dia cukup dibaca an saja. Ya, maka ketika kita baca di sini ada a, ketemu an, jadinya apa? An. Untuk dasarnya dulu nih, paham nggak sampai sini? Biar teman-teman ya. Pak Ustadz ada guru ngaji saya bilang boleh 2 harokat asal konsisten dari awal. Ya silakan. Ya, boleh 2 harokat marja ismun fasil boleh. Berarti mengikuti jalurnya Toyibah beliau, bukan Toriko Syatibiyah. Karena dominan di Indonesia itu pakainya marja ismun fasil itu 4. Makanya kenapa di fitur-fitur Quran ditulisnya panjang marja ismun fasilnya yang warna hijau tadi bukan 2, tapi 4. Karena dipakai di Indonesia itu 4 atau 5. Tapi mau pakai 2 harokat silahkan. Ya. Jalur siapa asalkan jelas dari mana bahasannya. Ya, gitu lanjut. Nah, di sini kita baca berarti menjadi a, an. Ya, dibaca menjadi an. Nah, sekarang apakah nun sukun di sini tetap kita baca anta, sedangkan nun sukunnya di sini ternyata berjumpa dengan huruf ta. Nah, ya, apakah dibaca tetap anta, anta, anta? Jawabannya adalah tidak dibaca anta. Lah, kenapa Bang? Katanya tadi nun sukun dibaca konsonan an. Iya, itu kalau misalnya belum kita bahas ketika dia berjumpa dengan huruf apa. Ternyata dia ketemu sama huruf ta. Maka di sini ada hukum tajwid apa namanya? Boleh komen di kolom komentar. Pertemuan antara nun sukun bertegur sapa dengan huruf ta. Kira-kira apa nama hukum tajwidnya? Ya. Nama hukum tajwidnya, kalau teman-teman menjawab ya ikhfa, bagus. Saya beri nilai 75. Tapi kalau teman-teman jawabnya ikhfa hakiki, ya, oke, untuk bahasan dasar saya kasih nilai 100. Ya, nah, untuk bahasan dasar. Oke, nah jadi kalau teman-teman jawab ikhfa saja, ikhfa yang mana yang teman-teman maksud? Ada ikhfa hakiki, ada ikhfa syafawi, mana yang teman-teman maksud di situ? Gitu. Ya, oke. Nah lanjut. Jadi nun sukunnya kita baca gimana? Oke, kita cek dulu benar gak ini hukum tajwid ikhfa hakiki. Yang sudah punya buku saya, tinggal dibuka halaman nun sukun. Nih, halaman nun sukun. Pada hukum tajwid apa namanya tadi? Ada di halaman 59. Nun sukun pada hukum tajwid ikhfa hakiki. Ya, ini rumusnya. Nah, ya, nun sukun atau huruf yang berharokat tanwin an in un berjumpa di antara 15 huruf ini. Oke. Nah, sekarang dalam ayat tadi apa? Nun sukun ketemu sama huruf ta. Ya. Tadi ada pertanyaan, Bang, bedanya bukan ikhfa akrob. Kita belum bahas akrob, ausat dan abad. Kita bahas bahasan dasar dulu. Ya. Ikhfa hakiki itu baru nanti dipecah. Ada akrob, ausat, adena, ya, a'la, ya. Kita bahas bahasan dasar dulu. Lanjut, ya. Tadi ada yang bertanya, bedanya ikhfa hakiki dan syafawi apa? Kalau ikhfa hakiki ada dalam bahasa nun sukun. Nun sukun ketemu huruf yang dijumpainya. Kalau ikhfa syafawi itu untuk bahasan mim sukun. Tuh. Mim sukun ketemu ikhfa syafawi. Paham ya? Jelas ya? Oke, lanjut lagi. Kita bahas ke huruf nun sukun. Nah, tadi ada nun sukun ketemu huruf ta. Nah, betul dia hukum tajwidnya ikhfa hakiki. Sekarang bagaimana cara bacanya? Nah, cara membaca hukum tajwid ikhfa hakiki itu dengan cara menyamarkan plus mendengungkan. Apa yang dibaca samar dengung? Yang dibaca samar dengung adalah bunyi konsonan en.
konsonan an ini yang akan mengalami perubahan. Kenapa konsonan an? Karena bunyi nun sukun adalah an, lalu fathatain, domahtain, kasrotain semuanya penghujungnya adalah bunyi an. Makanya kenapa tanwin ini masuk ke dalam bahasa nun sukun, bukan mim sukun, karena bunyinya bukan tapi an. An ini bunyi nun. Paham? Jelas sampai sini? Ya. Nah, jadi ketika konsonan an ini berjumpa dengan 15 huruf ini dibacanya samar dengung. Kalau dia dibaca samar dan dengung, ada dengungnya nih, jangan lupa ditahan dulu ketika samar selama 2 harokat dengungannya. Jelas? Jelas ya? Nah, setidaknya ada 4 kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan ikhfa hakiki. Nih, mau dibahas atau tidak? Kalau mau dibahas, boleh komen mau sambil bantu tap-tap layarnya biar live kita tersebar luas ke lebih banyak orang lagi sehingga banyak yang belajar bareng-bareng. Nah, ya. Mau ya? Oke, sekarang saya bahas 2 kesalahan dasar di poin 1 dan 2. Apa? Yang pertama, jangan sampai kesalahan 1 pada nun bersukun pada hukum tajwid ikhfa hakiki itu terlafalkan oleh kita. Apa? Huruf nun tetap dibaca jelas atau bunyi konsonan an-nya tetap dibaca jelas. Ini tidak boleh. Ya. Contohnya misalnya kita baca yang ini ya. Nah, di sini ada nun sukun ketemu huruf ta. Berarti dia ikhfa hakiki. Nah, jangan sampai bunyi nun sukunnya atau bunyi konsonan an pada bunyi nun matinya masih terdengar jelas. Ma kuntum. Ma kuntum. Ya. Ma kun. Nah, ini nunnya masih nempel kan? Makhrajnya masih jelas. Suaranya masih jelas. Kuntum. Harusnya dibaca samar bunyi nunnya. Ya. Kuntum. Kuntum. Ya. Itu kesalahan pertama. Jadi bunyi nunnya jangan sampai dibaca jelas. Paham sampai sini? Tapi samar dengungkan selama 2 harokat. Jelas ya? Jelas ya? Nah, itu kesalahan pertama pada huruf nun sukun ketika hukum tajwidnya ikhfa hakiki. Ya, sekarang saya bahas kesalahan keduanya. Jangan sampai bunyi nunnya dibaca ketika samar dengung itu tergesa-gesa dalam melafalkannya. Tidak ditahan terlebih dahulu. Harus ditahan ikhfa hakiki itu selama 2 harokat. Contoh, misalnya di kalimat yang ini. Ya. Jangan cuman samar dengung tapi teman-teman tergesa-gesa. Contoh. Mutahaha. Tuh, itu cuma 1 harokat tuh. Mutahaha. Nih. Harusnya tahan dulu. Mutahaha. Tahan. 2 harokat. Mutahaha. Jelas? Paham sampai sini? Nah, dinikmati pelan-pelan pembelajarannya. Ya. Nah, 2 kesalahan itu dulu deh, kesalahan dasar dulu. Ya. Bisa difahami atau tidak? Boleh bagi respon ya, biar saya tahu teman-teman yang nonton 1.600 orang ini sudah betul-betul menyimak atau belum. Paham ya? Paham ya? Oke. Sekarang kalau teman-teman betul-betul paham, tolong ya jawab pertanyaan saya. Mana bacaan ikhfa hakiki pada Quran surah Al-Qari'ah ayat kelima ini yang tepat? Ya, yang A, yang B, atau yang C? Ini kita baru bahas kesalahan dasar ya. Yang A, al-manfushi. Yang B, al-manfushi. Yang C, al-manfushi. Yang mana yang tepat? Yang A, yang B, yang C. Silahkan komen di kolom komentar.
Ya, yang A, yang B, atau yang C. Yang tepat adalah yang yang C, ya. Yang C, teman-teman. Ini kenapa pada jawab A? Ya, yang A itu kesalahannya ngeh nggak nih? Kenapa yang A ini salah? Al-manfushi. Dia cuman samar dengung tapi nggak ditahan. Harusnya kan yang C. Al-manfushi. Tahan dulu samar dengungnya. Lalu yang B salah. Kenapa? Sudah jelas. Yang B itu salahnya karena nunnya nggak samar. Al-manfushi. Al-manfushi. Tidak, tapi al-manfushi. Ya, bisa difahami sampai sini ikhfa hakikinya. Nah, jadi itu dua kesalahan umum. Ya, poin 1 dan 2. Jangan sampai huruf nunnya dibaca jelas. Poin 2, jangan sampai buru-buru atau tergesa-gesa. Jangan lupa harus ditahan dulu si samar dengungnya. Ya, oke. Mau nggak sekarang kita bahas kesalahan next step-nya dulu, pelan-pelan. Poin 3 dan 4. Ya, jadi nggak cuman itu kesalahan huruf ikhfa hakiki kalau kita pengen melangkah lebih jauh pelan-pelan. Oke, saya bahas ya. Mau dibahas nggak? Kalau mau dibahas, boleh komennya bahas. Komen bahas di kolom komentar. Silahkan. Bahas. Bahas ya. Oke. Kita mulai dari poin ketiga. Sebelum kita bahas, ya, biar kita bisa ketemu setiap hari, jangan lupa follow dulu akun ini, klik tombol ikuti warna merah di sini. Ada blok merah follow, diklik dulu jangan sampai lupa. Diklik dulu jangan sampai lupa sekarang kliknya yang baru pertama kali gabung. Ya, karena kita di TikTok itu sudah dari 4 tahun lalu, teman-teman. Takutnya teman-teman nggak ketemu kita lagi nih kalau nggak follow. Ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Nah, poin ketiga kesalahan pada nun sukun ketika hukum tajwidnya ikhfa hakiki adalah apa? Menyamaratakan kadar kekuatan dengungan semua ikhfa hakiki menjadi eng. Ada atau tidak di antara teman-teman yang selama ini pokoknya kalau ikhfa hakiki dipukul rata semua jadi eng. Kalau ada boleh komen ada. Silahkan, saya pengen tahu juga nih. Biar live kita interaktif, teman-temannya aktif juga. Ada? Oh, banyak sekali, Bunda. Oke, kalau untuk pintu awal belajar, ya, mindset menyamaratakan bunyi eng pada hukum tajwid ifa hakiki bagus. Untuk pintu awal, ya, ingat apa? Untuk pintu awal dalam belajar. Tapi ketika sudah teman-teman terbiasa, maka tak cukup dibaca eng semua. Oke. Nah, sekarang kita lihat hukum tajwid ikhfa hakiki itu kan nun sukun atau tanwin berjumpa dengan di antara 15 huruf ini. Tahukah teman-teman kita bahas menjadi bahasan dua bahasan dasar dulu. Jadi, ikhfa hakiki itu yang dibaca mendekati bunyi eng itu di antara 15 huruf ini, tahukah teman-teman hanya 2 huruf yang dijumpai? Qaf dan kaf saja. Selain qaf dan kaf, cukup kita bersiap-siap melafalkan hurufnya saja. Nah, ya, oke, contoh. Misalnya nun sukun ketemu qaf, baru dia dibaca min qablikum. Kalau ketemu kaf, angkana, angkana. Tapi kalau selain qaf dan kaf, dia hanya bersiap-siap melafalkan huruf berikutnya. Nah, jadi untuk menghindari nanti kesalahan poin 3 dan nanti kesalahan poin keempat, hukum tajwid ikhfa hakiki itu bukan hanya fokus samar dengung dan tahan 2 harokat. Tapi esensi lainnya adalah ketika samar dengung dan ditahan 2 harokat, harus sambil bersiap-siap prepare melafalkan huruf berikutnya. Kalau prepare melafalkan huruf berikutnya berarti teman-teman harus perhatiin huruf berikutnya itu huruf apa. Nggak cuman asal nih baca menjadi eng. Paham gak sampai sini? Ya. Prakteknya gini. Coba
Ini saya sering ulang-ulang, bosan nggak teman-teman yang sering ikut belajar di live ini, bosan nggak? Takutnya bosan nih, ya? Enggak ya? Oke, baik. Pada contoh yang ini, nun sukunnya berjumpa dengan huruf sin. Berarti kalau ikhfa yang ini, dia bacaan dengung samarnya itu mendekati bunyi eng atau tidak? Silahkan komen. Nun sukunnya ketemu huruf sin. Mendekati eng atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Karena yang dijumpainya bukan dua huruf ini. Ya. Nah, berarti bacaannya mana kira-kira yang tepat? Kita sudah kasih clue, berarti dia tidak mendekati eng. Ya. Oke, maka mana bacaan yang tepat? Yang A atau yang B? Maaf. A atau yang B? Perhatikan. Yang A. Min sijilin. Yang B. Min sijilin. Kira-kira mana ikhfa yang lebih proporsional untuk kondisi ikhfa hakiki yang ini? Yang A atau yang B? Kita lihat jawabannya dari teman-teman di kolom komentar. Dominan menjawab yang A. Luar biasa. Bacaan yang A yang lebih tepat. Misi. Yang B. Mingsi. Mingsi itu bacaan yang salah. Ya. Kerasa nggak sama teman-teman beda bunyi salah dan beda bunyi benarnya? Kerasa nggak sama teman-teman? Dirasain ya, pelan-pelan dinikmati dan difahami. Ya. Gitu. Oke? Ya. Nah, begitu. Sekarang kalau misalnya yang ini gimana? Ya, atau saya coba lihat dari ini aja deh. Oke, yang ini ya. Mana bacaan yang lebih tepat? Yang A atau yang B? Lihat, nun sukunnya ketemu huruf apa? Lalu cek dulu, oh ketemu huruf ini nih. Berarti dia mendekati eng atau tidak? Teman-teman resapi dulu ya. Lalu kita cek mana bacaan yang lebih tepat. Konsentrasi. Yang A atau yang B? Yang A. Kadzaba. Yang C, yang B. In kadzaba. Kira-kira dalam hukum tajwid ikhfa hakiki yang ini mana yang tepat? Yang A atau yang B? Silakan ramaikan di kolom komentar sambil saya lihat jawaban terbanyaknya A atau B nih ya. Coba. Pada jawab B tuh. Teman-teman sudah mulai mengenal bacaan yang tepat adalah yang B. Kenapa yang A salah? Karena yang A bunyinya tidak mendekati eng. Ya. Ingka. Seharusnya yang B. Ingka. Paham sampai sini? Nah, jadi teman-teman sudah mulai mengetahui, oh ikhfa itu ada next stepnya lagi ya untuk kita selami pelan-pelan. Ya. Nah, gitu. Oke, yang sudah mulai paham, boleh komen paham. Ya, itu baru 3 kesalahan. 2 kesalahan dasar, 2 kesalahan next stepnya. Poin 3 sudah kita bahas, tinggal poin 4. Ya. Apa kesalahan poin keempatnya? Nun sukun ketika hukum tajwid ikhfa hakiki. Poin keempat, kurang terperhatikan kadar tebal tipis dengungan ikhfanya. Nah loh gimana lagi nih maksudnya? Aduh gimana lagi nih maksudnya nih? Nah Bunda, tadi sudah kita ketahui ya, ikhfa hakiki itu adalah pertemuan antara nun sukun atau tanwin dengan 15 huruf ini kan ya. Nah, teman-teman harus perhatikan juga di antara 15 huruf ini itu nanti huruf hijaiyah itu ada yang karakternya tebal, ada yang karakternya tipis. Makanya kenapa di buku saya nanti dijelasin teman-teman. Misalnya nih, huruf dho. Huruf dho itu termasuk ke dalam huruf yang tebal. Kalau nggak tahu yang sudah punya buku tinggal lihat di bagian ini. Kalau tulisannya tafhim itu artinya tebal. Kalau nggak tahu istilah ada artinya. Oh, tafhim itu dibaca dengan suara yang tebal. Ya. Bedanya sama huruf zal apa? Nih, padahal bunyinya hampir sama. Zal
itu huruf yang tarkik. Tuh, tarkik itu apa? Tipis. Nah, makanya dikenali, bukan cuman belajar langsung ke hukum tajwid. Kenali dulu huruf-hurufnya, itu bahasan yang paling basic sebenarnya, teman-teman. Ya, ketika teman-teman sudah tahu, misalnya kembali ke pembahasan ikhfa hakiki. Teman-teman akan tahu, oh di antara 15 huruf ikhfa hakiki ini ada 5 huruf yang dibaca tebal. Tuh. Shad, do, to, dho, dan qaf. Nah, nggak langsung loncat ke hukum tajwid, tapi dikenali huruf-huruf yang teman-teman baca. Nah, jadi kembali lagi ke kesalahan keempat, ketika teman-teman tahu, oh ada tebal, ada tipis. Nah, berarti kalau misalnya nun sukun atau tanwinnya bertegur sapa dengan 5 huruf tebal ini, maka ketika samar dengung, proses samar dengungnya itu dibaca tebal. Kalau selain 5 huruf ini, sisanya yang ini, yang ini, yang ini, nah itu dibaca tipis. Nah, sekarang bagaimana cara menebalkan dan menipiskan suatu bacaan? Kalau tebal, ini kita ibaratkan lidah. Ini ujung lidah, ini tengah lidah, ini pangkal lidah. Kalau huruf tebal, pangkal lidahnya nggak datar begini. Pangkal lidahnya naik ke atas. Kalau huruf tipis rileks di bawah. Itu yang membedakan karakter tebal dan tipis. Dari segi istilah, nama sifatnya istifal dan isti'la. Isti'la pangkal lidah naik, istifal pangkal lidah terhampar. Beda nggak bunyinya? Yuk kita praktekkan ya. Oke, perhatikan. Masih di contoh yang ini deh. Kita ulang lagi. Ya. Ada nun sukun ketemu huruf sin. Pertanyaan saya, sin ini huruf tebal atau huruf tipis? Silahkan jawab di kolom komentar. Sin ini termasuk ke dalam huruf yang tebal atau ke dalam huruf yang tipis? Masuk ke dalam huruf yang tipis. Berarti kalau tipis pangkal lidahnya naik atau pangkal lidahnya turun? Kalau dia huruf tipis, tipis. Kalau dia huruf tipis, pangkal lidahnya naik atau turun? Pangkal lidah itu lidah terdalam kita. Pangkal lidahnya turun. Berarti pangkal lidahnya tidak begini, tapi begini. Nah, sekarang saya akan coba contohkan. Pangkal lidah yang naik seperti apa? Lalu pangkal lidah yang naik yang turun seperti apa? Oke. Pangkal lidah naik. Ya. Milsi. Milsi. Pangkal lidah turun. Milsi. Milsi. Nah, ya. Berarti mana yang betul? Yang A pangkal lidah naik, milsijilin. Atau yang B pangkal lidah turun, milsijilin. Nah, mana yang tepat? Yang tepat adalah yang B, pangkal lidah turun. Kenapa turun? Karena tipis. Kenapa tipis? Karena sin adalah huruf tarkik murokokoh, huruf yang tipis. Begitu bunda, abang, kakak, ayahanda sekalian. Bisa difahami, bisa diikuti, bisa terdengar bunyi salah, bunyi benar, dan bisa dibandingkan dan sandingkan bedanya, biar kenal. Biar kenal. Tak kenal maka ta'aruf. Ta'arufnya gimana? Belajar. Belajar dan latihan. Dan talaki. Ya. Nah, oke. Kalau sudah paham, kalau sudah mulai kenal, saya langsung praktekkan. Bunda, abang, kakak, nih. Ya. Perhatikan nun sukunnya ketemu dengan huruf apa? Ya. Perhatikan huruf ini apakah huruf tebal atau huruf tipis? Ya. Lalu kita praktekkan. Mana bacaan ikhfa hakiki pada kondisi ini yang lebih tepat? Yang A atau yang B? Yang A. Midhari'in. Yang B. Midhari'in. Nah, kira-kira mana bacaan yang lebih tepat? Ya, yang A atau yang B? Nah, kita lihat jawaban terbanyak di kolom komentar ya, yang pada aktif nih. Pada jawab A ya. Yang A yang lebih tepat, yakin? Sip. Yang A yang lebih tepat, yang B salah. Yang B salah kenapa? Saya pengen nanya, yang B salah kenapa teman-teman? Itu yang B tuh. Midhari'in. Kenapa yang B salah? Karena yang B ikhfanya dibaca tipis. Sedangkan dot adalah huruf yang mufakhamah, huruf yang tebal. Ya, jadi bedakan bunyi yang salah. Midhari'in. Bunyi yang insya Allah tepat. Midhari'in. Pangkal lidahnya beda. Yang satu naik, yang satu tuh
turun. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Teman-teman, abang kakak sekalian? Jadi tadi kita sudah bahas 4 kesalahan ini. Seru nggak? Belajar huruf hijaiyah, kita belajar hukum tajwid, teman-teman. Belum operator. Belajar hukum tajwid tapi dengan mengenal huruf juga. Bukan cuma tok hukum tajwid aja, karena kesalahan hukum tajwid itu nanti bisa berpengaruh karena kita belum kenal dengan huruf, Bunda, abang kakak. Ya. Nah, sekarang sampai 4 kesalahan nun sukun pada hukum tajwid ikhfa hakiki ini sudah mulai paham atau tidak? Nah, ini kan ada yang tanya nih, yang mana yang dibaca tebal, yang mana yang dibaca tipis? Bunda sudah miliki buku saya belum? Tadi saya sudah jelaskan, kalau di buku saya, nih misalnya kayak huruf to dan ta. To, nih perhatikan, to itu huruf yang tebal. To dari mana? Kalau belum tahu, lihat di buku saya, tafkhim, itu artinya dibaca dengan suara yang tebal. Oh, jadi tahu, oh huruf to huruf tebal. Ya, contoh huruf ta, mana huruf ta ya? Nih, huruf ta huruf tebal, huruf tipis. Yang belum tahu, cek buku. Oh, ta huruf yang tarkik. Dia huruf yang dibaca dengan keadaan tipis atau suara ringan. Kenali. Nah, ya gitu. Jadi kenapa kita pakai buku saya ini? Selain ini buku saya, kita bisa belajar betul-betul keadaan huruf. Dimulai dari dimana dia dilafalkan. Apakah dia huruf tebal, apa kesalahan huruf, bunyi-bunyi hurufnya, bunyi salah bunyi benarnya, begitu Bunda. Oke, sekarang sudah paham belum? Kalau sudah paham kita kuis. Kita kuis yang sesungguhnya. Kita kuis yang sesungguhnya kembali ke dalam ayat. Ikhfa hakiki sudah paham atau belum? Sabar. Yang belum punya buku, udah kuis yang ini ya. Oke. Kita belajar dulu, kita kuis dulu. Karena yang penting itu bukan beli buku sayanya dulu. Bukan beli buku sayanya dulu. Tapi teman-teman semangat dalam belajar dan rutin setiap hari. Itu yang lebih penting daripada apapun. Ya, oke, perhatikan. Oke, perhatikan. Mana bacaan yang tepat ya? Oke, nah, nih. Nun sukun ketemu huruf ta. Mana bacaan yang lebih tepat? Yang betul yang A, yang B, yang C, atau yang D? Ingat baik-baik yang sudah kita pelajari tadi. Konsentrasi. Yang A. Antaqarra. Yang B. Antaqarra. Yang C. Antaqarra. Yang D. Antaqarra. Mana bacaan yang lebih tepat? Langsung ramaikan kolom komentar. Dan jawaban yang tepat luar biasa loh teman-teman. Kenapa luar biasa? Dominan di antara teman-teman lihat. Terbanyak dikirim yang A, yang B, yang C, yang D. Yang D ya. Yang D ya. Jawaban yang lebih tepat adalah yang D. Yang A salah. Yang B salah. Yang C salah. Yang tepat adalah yang D. Yang tepat adalah yang D. Kenapa yang A salah? Yang A salah karena bunyi nunnya terlalu eng. Taqarra. Ingat, ikhfa hakiki yang dibaca dengan bunyi seperti eng itu kalau ketemu huruf qaf dan kaf. Tadi sudah kita bahas di awal bukan? Nah, makanya yang A salah. Lalu yang B. Kenapa yang B salah? Yang B dengungannya sudah pas. Nggak berlebihan ke eng, tapi terlalu tergesa-gesa durasi kadar panjangnya. Anta harusnya ditahan dulu. Tahan dulu 2 harokat, 2 ketukan. Oke. Yang C kenapa salah? Sudah jelas yang C salah. Karena dibacanya nunnya masih jelas. Anta. Maka bacaan yang tepat adalah yang D. Taqarra. Dengungannya nggak betul-betul eng, durasi kadar 2 harokatnya pas, ditahan dulu. Nah, begitu. Senang nggak belajar huruf hijaiyah? Belajar hukum tajwid iya juga, tapi nggak loncat dari bahasan huruf hijaiyah. Oke, sekarang yang merasa aduh ya Allah ternyata seru ya belajar huruf hijaiyah. Belajar ngaji seru ya. Boleh komen coba seru di kolom komentar.
Oke, operator. Yang ternyata sekarang belajar, merasa, "Ih, belajar huruf hijaiyah itu seru ya." Boleh komen seru di kolom komentar. Masya Allah, seru? Ih, teman-teman seru nih seriusan. Kalau misalnya bahasan tadi teman-teman bisa ulang-ulang tanpa nunggu saya live. Kalau teman-teman lagi sibuk, gak bisa ikuti live saya pagi, khususnya yang sekolah, yang kerja misalnya yang pagi nih gak bisa nih. Bunda, nanti saya siapkan untuk Bunda bisa mengakses video ini dalam buku yang kita pakai tadi. Mana? Yang ini? Ini bukunya mau nggak nih tuh? Ada QR code-nya, ada kesalahannya, bahkan ada video animasi, ada makhraj, ada video animasi seperti ini Bunda tuh. Jadi makhrajnya nanti bergerak. Tuh, kita produksi sendiri. Nah, sesuai dengan namanya, metode pengajaran pembelajaran tadi membunyikan bunyi salah dan benar namanya metode apa di bukunya nih. Yang mau nih, metode seru hijaiyah.